saya ingin ke Pak Marno. Kita sudah menyaksikan memang kegiatan yang biasa dilakukan oleh FKPM Pelita, Pak ya. 2007 didirikan, sudah 14 tahun. Kita juga ingin tahu, Pak, siapa saja begitu yang menjadi anggota dari Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ini? Ya, FKPM adalah singkatan dari Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Didirikan atau dibentuk berdasarkan Skep Kapolri ya, nomor 03 tahun 2015. Jadi Skep itu awalnya Skep 737/10 tahun 2005, kemudian diperbarui 03 tahun 2015. Skep tersebut jadi pasal 1 sampai pasal 31 itu adalah membahas masalah Babin Kamtimas. Kemudian pasal 32 sampai terakhir itu membahas masalah FKPM, dari tupoksi, kewenangan, dan hak, dan lain sebagainya. Nah, FKPM Pelita sendiri memang lahir tahun 2007 ketika Kelurahan Pelita masih bergabung dengan Kecamatan Samarinda Utara. Waktu itu membawahi 11 kelurahan. Tahun 2011, mohon maaf kalau nggak salah, terjadi pemecahan kecamatan. Karena di Kecamatan Samarinda Utara itu 11 kelurahan, satu kecamatan kan 5 kelurahan harusnya. Kelebihan satu kelurahan, Kelurahan Pelita akhirnya gabung sekarang ke Kecamatan Samarinda Hilir. Jadi memang ada puluhan kasus sudah yang kita tangani, khususnya pidana ringan, memang itu tupoksinya. Nah, di dalam Perkap sendiri, kalau anggota FKPM itu ada unsur polisinya, juga ada unsur dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT, tokoh pemuda, dan lain sebagainya. Kenapa? FKPM kan tujuannya adalah untuk membangun kebersamaan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lingkungan secara bersama-sama, secara gotong royong. Bagaimana masalah tersebut bisa selesai dimediasi di tingkat bawah, di tingkat FKPM, tidak harus menjadi kasus hukum, gitu kan. Kemungkinan kita pernah dengar ya di Jawa seperti kasus orang curi buah sampai ke pengadilan. Kalau seandainya di sana FKPM-nya aktif, kemungkinan itu tidak akan terjadi. Karena kita di sini juga sudah beberapa kali nangani masalah pencurian nangka. Kita bawa ke FKPM, kemudian si korupsi yang punya nangka juga kita panggil, si pencurinya juga kita panggil, kita mediasi, ya akhirnya clear, tidak ada masalah itu. Jadi FKPM memang tujuannya adalah bagaimana kasus-kasus yang khususnya pidana ringan itu tidak menjadi kasus hukum. Apalagi kan keluar perma ya dari Mahkamah Agung yang nilainya 2,5 juta, ya sebisa mungkin diselesaikan di tingkat bawah lah, di tingkat FKPM. Gitu. Keanggotaannya tadi ada durasi atau masa keanggotaannya tidak, Pak? Atau ini sifatnya sukarela, gotong royong begitu? Kalau keanggotaannya ya itu tadi dari tokoh masyarakat yang memang kita tunjuk, kita cari yang benar-benar orang bekerja dengan ikhlas untuk membantu masyarakat, menangani masyarakat. Kemudian sedikit banyak juga harus paham tentang masalah hukum. Jadi ketika menangani masalah kan tahu nih harus seperti apa, gitu kan. Kalau kita mediasi tadi KDRT, seperti KDRT, kedua belah pihak juga harus kita panggil, kita tanya dari satu sisi sebelah dan sisi sebelahnya lagi maunya seperti apa, baru FKPM mengambil jalan tengah. FKPM tidak boleh dalam menyelesaikan kasus memihak salah satu, tidak boleh itu, harus imbang. Mencarikan solusinya, menyelesaikan masalahnya agar masalahnya clear. Nah, ketika masalahnya clear, kemudian kita buatkan surat kesepakatan bersama untuk mengikat para pihak itu supaya ke depan tidak diulangi lagi. Artinya keanggotaan ini terbuka untuk siapapun. Terbuka untuk siapapun, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kenapa kok harus diambil tokoh-tokoh seperti itu? Memang harapan dari Bapak Kapolri sendiri ketika di satu RT ada Pak RT-nya kan yang ditokohkan di wilayah itu.
mungkin ada salah satu warganya yang ingin berbuat kejahatan di wilayah sendiri. Mereka kan berpikir, wah nggak enak saya, ada Pak RT. Nah, akhirnya kan tidak jadi melakukan kejahatan. Nah, tindakan-tindakan preventif seperti itu kan yang memang harus dijaga ya itu. Jangan sampai itu terjadi lah. Makanya diambil dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang ditokohkan di lingkungan. Ya, sebelum ke Pak Tawang ini masih perihal FKPM ya Pak Marno. Ini apakah juga mendapat, mohon maaf misalnya honor begitu Pak bagi para anggotanya ini, atau murni ini sukarela kerjasama gotong royong untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat? Di dalam Perkap sendiri memang ada kalau kita bicara soal anggaran, cuman di sana diusahakan mendapat bantuan dari pemerintah itu, tapi tidak wajib pemerintah harus membantu ini FKPM anggarannya sekian, nggak ada seperti itu. Jadi memang anggota FKPM adalah murni ikhlas menjalankan kinerjanya. Tidak, alhamdulillah sih selama ini kita tunjukkan kinerja dulu kita ke masyarakat lah. Iya. Seperti apa? Bagaimana di lingkungan situ kalau situasinya kondusif, saya pikir masyarakat juga melihat kerja FKPM kemudian pasti akan membantu lah. Itu. Ya. Dan memang sudah kita buktikan sih selama ini di lingkungan Kelurahan Pelita sendiri. Ada banyak juga tokoh-tokoh masyarakat, ada yang membantu seragam, kemudian membantu membuat posko, itu kan. Terus kemudian kalau kita piket malam, itu orang lewat, kadang warga lewat, ada bawa bungkusan pisang goreng, dan lain sebagainya. Ini wujud kopi, gitu. Kopi ya, wujud dukungan dan partisipasi masyarakat. Dan kepedulian masyarakat terhadap FKPM. Ya, Pak Tawang, kita tahu FKPM Pelita ini salah satu yang boleh dikatakan cukup dikenal lah ya di masyarakat begitu, dengan berbagai kasus-kasus yang dituntaskan, kemudian juga penyelesaian sejumlah masalah yang dihadapi masyarakat. Nanti kita juga mau bahas perihal itu ya Pak Marno. Pak Tawang sendiri seperti apa melihat keberadaan FKPM Pelita ini untuk mendukung kinerja dari kepolisian dalam Kamtipmas, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jelas dari pihak kepolisian selalu bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan FKPM, dan kita juga mendukung daripada program-program dan kegiatan-kegiatan daripada FKPM itu sendiri. Selaras sejajar, karena kita juga ada rekan Babin Kamtipmas di sana yang masuk dalam struktur organisasi FKPM. Iya. Jadi ada anggota juga yang ditugaskan di sana. Nah, kalau khusus FKPM Pelita sendiri Pak, bagaimana Bapak melihat kinerjanya sejauh ini? Alhamdulillah bagus ya. Kita sekarang kita juga monitor, kita juga masuk ke grup dalam WA, saling memberikan informasi segala hal-hal yang kira menyangkut permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita mengerti, selalu tahu gitu. Ya. Ini fungsinya monitor koordinasi juga jadinya Pak ya. Nah, mungkin melalui Babin Kamtipmas dulu seperti apa, dan situ juga didampingi oleh Babinsa Pak ya kan? Biasanya Babinsa dari TNI. Iya, baik. Lebih luas lagi mungkin saya ingin membahas terkait khususnya untuk Samarinda Kota Pak ya, untuk Polsek Samarinda Kota sendiri ini ruang lingkupnya ada 3 kecamatan ya Pak ya? Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Hilir, dan Kecamatan Samarinda Kota. 3 kecamatan itu. 3 kecamatan. Nah, Bapak mungkin bisa melihat juga dan menyampaikan kepada kami juga seperti apa sih Pak kondusif di sana, kondisi kondusif di sana, apakah juga cukup aman begitu, atau bagaimana melihat dinamikanya khususnya di masa pandemi ini juga begitu Pak? Seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah sampai sekarang untuk rata-rata kasus-kasus yang menonjol itu masih kurang, atau istilahnya masih dianggap kondusif lah. Hanya kasus-kasus biasa, mungkin pencurian seperti itu Pak, pencurian, mungkin penipuan dan sebagainya, dan KDRT semacam itu. Ya, yang termasuk itu pencurian sepeda motor ini yang agak marak ini kan, sepeda motor, dan itu pun setelah kita evaluasi itu
rata-rata kelalaian daripada pemilik sepeda motor itu sendiri gitu. Iya, iya. Kadang-kadang parkir kuncinya tidak Lepas. dilepas atau diambil, kadang-kadang masih tinggal di motor itu. Jadi kan memberikan kesempatan kan, memberikan kesempatan bagi yang memang sudah punya niat untuk melakukan suatu kejahatan atau mungkin sudah diintai dan sebagainya. Rata-rata seperti itu banyak.